Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Supriyadi dari kelas non-reguler D 19. Di sini saya mau mempresentasikan tentang pengobatan obat tradisional di masyarakat di masa kini. Sebelum materi kita masuk lebih jauh, ada kalanya kita mengetahui apa sih itu obat tradisional. Nah, di sini saya mau menjelaskan secara umum bahwa obat tradisional yaitu obat yang digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan cara dan perawatan yang mengacu pada kepercayaan suatu daerah yang telah diturunkan secara turun-temurun. Kemudian pada era globalisasi seperti pada saat sekarang, kita tidak bisa pungkiri pengobatan medis menjadi pilihan utama kebanyakan orang. Namun, tak sedikit yang masih menerapkan pengobatan dan penyembuhan tradisional sebagai upaya pendamping untuk memperoleh kesehatan yang optimal. Nah, di sini di Indonesia, sebagai bangsa yang kaya budaya dan tradisi, memiliki berbagai pengobatan obat tradisional. Misalnya jamu, gurah, dan bekam. Kemudian pengobatan obat tradisional di masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, cara penggunaan obat tradisional di masyarakat. Kemudian yang kedua, lama penggunaan obat tradisional di masyarakat, dan yang ketiga itu cara mendapatkan obat tradisional di masyarakat. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan obat tradisional di masyarakat, di mana penjelasan tersebut saya ambil literatur dari Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Darussalam tahun 2021. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini cara penggunaan obat tradisional dilakukan di masyarakat di desa pulau, yaitu dengan cara diminum, ada juga yang dioleskan, ditempelkan, digosok. Kemudian secara garis besar kita bisa lihat bahwa masyarakat di desa pulau ini lebih banyak menggunakan obat tradisional dengan cara diminum. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi pada tabel bahwa masyarakat di desa pulau ini memiliki jumlah 94 responden dengan 67,1%, karena sebagian besar jenis tumbuhan yang ditemukan dan dimanfaatkan untuk mengobati penyakit dalam adalah dengan cara diminum. Kemudian masyarakat di desa pulau ini juga berasumsi bahwa penggunaan obat tradisional dengan cara diminum, penyakit yang mereka rasakan akan sembuh dan mempunyai reaksi yang begitu cepat dibandingkan dengan cara dioles, ditempel, dan digosok. Sedangkan beberapa menurut hasil penelitian Anggraini, dengan cara penggunaan tumbuhan obat yang paling banyak ditemukan di masyarakat adalah dengan cara ditumbuk, lalu dioleskan pada bagian yang sakit. Ini dikarenakan masih banyak penyakit luar yang bisa diobati, seperti gatal-gatal atau panu. Kemudian pada poin kedua yaitu lama penggunaan obat tradisional di masyarakat desa pulau ini. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut, ada di sini lama penggunaan, ada 1 hari,
dengan jumlah responden 46, dan ada pun juga yang 2-3 hari dengan jumlah responden 38, dan ada sampai sembuh dengan jumlah responden 25, dan ada pun juga yang setiap hari dengan responden 21, dan ada pun juga sampai lama penggunaan obat tradisional yang paling lama itu 1 minggu dengan 10 responden. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa hasil penelitian masyarakat di Desa Pulo ini secara swemdikasi menunjukkan bahwa lama penggunaan obat tradisional didasarkan hanya pengalaman, sehingga tidak memiliki tolak ukur yang tepat bagaimana waktu dan frekuensi penggunaan obat tradisional tersebut. Dan yang terakhir pada poin ketiga, yaitu cara mendapatkan obat tradisional di masyarakat pulau ini. Dengan tabel tersebut kita bisa lihat bahwa penjual jamu gendong itu memiliki jumlah 5 responden dengan persentase 3,6%, dan apotik yang kedua itu dengan jumlah responden 7 dengan persentase 5%, dan ada pun juga yang meracik sendiri dengan jumlah responden 128 dengan persentase 91,4%. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian di masyarakat di Desa Pulau ini lebih banyak memilih meracik sendiri obat tradisional dengan berdasarkan pengalamannya, dengan jumlah responden 128 dan persentase 91,4%. Kemudian ada beberapa penjelasan, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping bahwa kekayaan alam yang dimiliki masyarakat Indonesia sangat melimpah, tidak terkecuali keanekaragaman hayati dari 40.000 tanaman yang berkhasiat obat yang tumbuh di dunia. 30.000 di antara tumbuh di masyarakat Indonesia, dan sebanyak 26% telah dibudidayakan serta dimanfaatkan, tetapi 74% juga masih tumbuh liar di hutan. Dari 26% yang telah dibudidayakan, sebanyak 940 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai pengobatan obat tradisional tersebut. Kemudian ada beberapa menurut World Health Organization tahun 2013 bahwa mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia ini mengenai tanaman berkhasiat obat sudah lama dimiliki oleh nenek moyang kita, dan hingga saat ini telah banyak yang terbukti secara ilmiah. Kemudian pengobatan tradisional dan obat tradisional telah menyatu dengan masyarakat dengan digunakannya dalam mengatasi masalah kesehatan, kemampuan masyarakat untuk mengobati sendiri gejala penyakit yang dideritanya. Maka dari itu, pengobatan obat tradisional ini berpotensi besar karena sudah dikenal oleh masyarakat kita. Karena obat tradisional tersebut mudah diperoleh dan harga relatifnya juga murah, serta obat tradisionalnya pun juga merupakan bagian dari sosial budaya masyarakat kita. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan sedikit tentang gambaran pengobatan obat tradisional di negara kita. Kalian bisa lihat pada gambar di samping bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa penggunaan obat tradisional di masyarakat Indonesia masih diminati.
di mana pelaku pengobatan obat tradisional ini paling tinggi ada di Sumatera Barat dengan 53.000 orang atau 1,01%. Sementara di Papua menjadi provinsi terendah, hanya 630 pengguna dengan 0,02%. Dan persentase tertinggi adalah metode ritual seperti dukun, jampi-jampi, dan tabib. Sebanyak 32% orang masyarakat Indonesia masih menerapkan penggunaan obat tradisional tersebut untuk mengobati penyakitnya. Kemudian lebih kurang 22,3% masyarakat Indonesia memilih pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan atau herbal seperti tanaman, buah-buahan, umbi-umbian, dan akar tanaman. Nah, di sini ada pun referensi yang saya gunakan. Teman-teman bisa lihat. Dapat kami simpulkan bahwa tanggapan masyarakat lebih cenderung ke pengobatan obat tradisional karena obat tradisional itu lebih aman dan tidak menggunakan bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan kita. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.